Excellence, jumpa lagi di acara kita yang luar biasa, yaitu Excellent Book. Dan kali ini saya Anthony Dio Martin seperti biasanya akan mengantar Anda untuk berbicara mengenai buku-buku yang luar biasa yang akan menginspirasi Anda. Nah, selalu dikatakan buku adalah jendela dunia, dan melalui buku kita bisa belajar banyak hal. Dan banyak tokoh-tokoh yang luar biasa di dalam perjalanan hidupnya menjadikan buku itu sebagai sumber inspirasi buat mereka. Bahkan dikatakan mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin Delano Roosevelt, tahu nggak? Waktu ketika beliau meninggal dunia, pada saat ketika tubuhnya diangkat, di samping tubuhnya itu masih tersisa beberapa buku. Artinya apa? Dalam masa-masa menjelang hayat hidupnya pun beliau masih membaca. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin menginspirasi Anda sahabat Excellence dengan sebuah buku yang luar biasa yang ada di tangan saya ini nih. Ya, bukunya keren. Ya, menjadi karyawan yang luar biasa. Bukan cuma karyawan bintang tapi 5 bintang. Ya, 5-star employee. Dan bersama dengan saya sudah hadir di studio juga yaitu penulisnya Bapak Timotius Oyong. Yuk, mari kita langsung panggil, mari kita langsung sapa dan kita akan berkenalan dengan beliau. Ya. Pak Oyong, panggilnya Pak Oyong ya Pak? Iya betul. Selamat datang Pak. Terima kasih Pak. Atas waktunya di acara kita yang luar biasa ini ya bersama dengan audiens kita. Nah, ini kan bukunya keren nih. Tulisannya 5-star. Saya mau tanya-tanya dulu nih seputar latar belakang buku ini yang mungkin juga akan menginspirasi buat para audiensnya kita sampai Excellent. Apa yang melatar belakangi buku ini ditulis sebenarnya Pak? Iya, begini Pak Martin. Saya bekerja sebagai karyawan itu hampir 25 tahun. Kemudian bekerja di lebih dari 8 perusahaan. Ketika saya bekerja, saya melihat banyak karyawan-karyawan yang sangat luar biasa. Ya, tetapi mereka sayang mempunyai pola pikir yang kurang tepat, sehingga karirnya tidak bisa maksimal dan kontribusi kepada perusahaan tidak bisa maksimal juga. Padahal sejatinya mereka adalah orang-orang yang sangat hebat. Oh gitu. Jadi buku ini juga khususnya dituliskan untuk mereka-mereka itu gitu ya? Iya, buku ini ditulis untuk semua karyawan. Oke. Karena saya percaya bahwa semua karyawan itu mempunyai kehebatan tersendiri-sendiri. Gitu ya? Iya. Asal mereka punya seperangkat pola pikir yang tepat, maka mereka akan jadi luar biasa. Luar biasa gitu ya. Oke. Nah, tapi pasti ada sesuatu yang menggerakkan dong. Kenapa sampai buku ini muncul gitu loh? Kenapa judulnya juga bintang 5? Kalau kita dengar bintang 5 sih, saya biasanya dengar bisa ada tulisan harga bintang 5. Kualitas kaki 5. Harga bintang 5, kualitas ya. Nah, apa yang kemudian melatar belakangi kenapa judulnya 5-star gitu? Kenapa judulnya bintang 5? Karena saya melihat juga bahwa ternyata di dalam perusahaan itu dengan segala kekurangan dari perusahaan itu ada orang-orang yang bisa melejit dengan sedemikian hebat dan mereka menjadi orang yang sangat dipercaya oleh pemilik perusahaan. Dan saya meneliti bahwa mereka punya seperangkat pola pikir yang mengantarkan mereka menjadi karyawan bintang 5 di mata business owner, di mata pemilik perusahaan. Saya sendiri sebenarnya, sahabat Excellence, saya sendiri sudah membaca sebagian besar dari buku ini dan saya tertarik dengan bagian pengantar dari buku ini yang mengatakan perbedaan antara treatment di bintang kelas 1 dengan fasilitas bintang 5 itu berbeda. Karyawan perbedaannya juga seperti itu Pak ya? Oh, berbeda sekali Pak. Ya. Jadi karyawan bintang 1 itu tentu saja treatment dari perusahaan akan sangat berbeda. Karyawan kalau bisa memberikan kualitas kerja bintang 5, maka dia akan menerima pengembalian yang setara dengan katakan kita menginap di hotel bintang 5 begitu ya. Pak. Oke. Nah, saya jadi tertarik untuk bertanya kepada Pak Oyong nih. Kan belakangan ini juga kalau kita ketemu di toko buku lah dan sebagainya, statement yang selalu mengatakan bahwa kalau mau sukses berhasil, udah jangan jadi karyawan saja gitu. Ya, padahal nasib orang kan berbeda-beda gitu kan. Ada yang memang nasibnya jadi pengusaha gitu. Ada yang nasibnya memang jadi karyawan gitu. Nah, menurut Pak Oyong sendiri, what do you think Pak? Menurut saya begini Pak,
Tuhan menciptakan Ya. dunia ini, nggak mungkin semuanya jadi pengusaha. Gitu Satu ya. pabrik aja bisa mempekerjakan 6.000 atau 20.000 karyawan. Ya, berarti ada 6.000 Bagaimana mungkin- karyawannya ya? Iya. Yes. Bagaimana mungkin semuanya menjadi pengusaha? Gitu. Saya juga melihat banyak orang yang berusaha sukses melalui jalur asuransi, Ya. sukses melalui jalur properti, Yes. sukses melalui jalur MLM. Yes. Tetapi ternyata tidak semua. Ada orang yang cocok. Paling tepat adalah dia menjadi guru, Ya. menjadi dosen, Yes. menjadi artis, Yes. bukan harus menjadi pengusaha. Ya. Demikian pendapat saya. Oke, jadi itu yang menjadi latar belakang. Iya. Jadi buku ini dikhususkan bahwa kalau memang jalurmu adalah menjadi seorang Iya. karyawan, maka ya Iya. sudah, jadilah karyawan yang berbintang 5, Iya. jangan yang setengah-setengah gitu. Iya. Apalagi yang nggak berbintang sama sekali gitu. Iya. Oke, nah pertanyaan yang paling menarik dari latar belakang buku ini Iya. lagi, sebenarnya dengan perjalanannya Pak Oyong 25 tahun Pak ya Iya. sebagai menjadi seorang karyawan juga Iya. setelah akhirnya menuliskan buku ini. Nah, apa sih sebenarnya harapan yang Anda saksikan di dunia pekerjaan saat ini? Biasanya yang Anda seringkali saksikan dengan karyawan-karyawan tersebut. Tadi kan udah mulai bicara mengenai Iya. mindset dan sebagainya Iya. gitu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kebanyakan karyawan-karyawan yang khususnya kalau kerja itu merasa bahwa ini kan bukan bisnis gua gitu. Ini kan yang kaya nanti juga bos gue gitu. Iya, iya. Apa, Sebenarnya Pak, gini latar Pak, belakangnya? Pak Ya. Martin, harapan saya kepada dua pihak. Ya. Yang pertama kepada karyawan, supaya mereka bisa memaksimalkan potensi dalam dirinya. Kemudian yang kedua, bagi pengusaha, Ya. mereka juga mendapatkan timbal balik dari karyawan ini. Ya. Pengusaha menjadi lebih dihargai oleh karyawan. Ya. Karena saya melihat karyawan mayoritas itu banyak juga yang tidak bintang, Ya. sehingga mereka cenderung contohnya mencaci maki tanah rezeki sendiri, Ya. gitu ya. Betul. Bahkan dalam bahasa yang vulgar lebih hebat lagi, misalnya meludah di kolam di sumur tempat kita minum, Ya. itu kan bahasa yang kelihatannya kasar, tetapi kalau kita menangkap esensinya, iya ya, Ya, itu yang seringkali tidak terjadi ya. seharusnya, gitu Betul. kan. Iya Pak. Saya seringkali jadi curhat nih. Ya, saya seringkali biasanya kalau kita seringkali melihat biasa di media sosial. Ya. Wah, bos gue tuh perusahaan apaan tuh seringkali Iya, seperti itu iya, juga ya. iya. Kalau Iya. diibaratkan bahasanya Pak Oyong itu kan meludah di kolam di mana kita tempat mengambil minum Iya, gitu betul. ya. Luar biasa ya. Iya. Nah, apalagi Pak yang melatar belakangi kenapa buku ini ditulis gitu? Kenapa buku ini ditulis? Ya. Karena saya juga ingin memberikan penghargaan kepada para business owner. Oke, jadi Business owner. berarti dengan demikian para business owner juga bagus juga untuk membaca buku-buku seperti ini juga Pak ya? Iya, seharusnya kalau mereka berkesempatan mengerti isi buku ini, Iya. mereka akan memborong buku ini dan membagikannya kepada karyawan. Iya. Karena buku ini juga memberikan penghargaan kepada pemilik bisnis Yes. tentang kemuliaan mereka di dalam mengelola bisnis. Bisnis tidak menentu. Ya. Pabrik yang kita dirikan belum tentu beroperasi. Ya. Produk yang kita produksi belum tentu laku dijual. Ya. Yang sudah laku dijual belum tentu bisa ditagih. Ya. Tahun ini untung, belum tentu tahun depan untung. Ya. Jadi segala ketidakpastian yang ditanggung oleh pemilik perusahaan, ditanggung di pundak pemilik perusahaan, itu karyawan juga harus tahu. Oke. Supaya mereka juga sama-sama punya satu Iya, persepsi yang sama betul. gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Nah, itu sekelumit sahabat excellence sekalian latar belakang buku yang luar biasa ini. Buku ini yang pantas untuk dibaca bukan cuma oleh karyawan tapi juga para pengusaha mestinya juga mengerti bagaimana caranya supaya bisa men-trade, bagaimana caranya bisa mengembangkan orang-orang di perusahaannya menjadi karyawan-karyawan yang bukan cuma bintang 1 tapi bintang 5. Nah, tentunya kita masih akan ngobrol lebih lanjut. Setelah yang satu ini nanti kita akan bahas mengenai bagaimana caranya dan isi dari buku ini ya. Kita bedah gitu ya Pak Iya, ya. boleh, Oke. Pak. So, jangan kemana-mana sahabat excellence. Setelah yang satu ini kita akan lanjut bicara mengenai kontennya. Di dalam alam pikiran itu seperti kita mengikat sebuah kawat baja kepada tangan kita, kepada kaki kita, sehingga kita tidak bisa berkembang. It's 6 p.m. and the lights are off. All the people aren't as tough as I thought. Let's go around and burn things, 'cause there's nothing better to do. I don't have a
sahabat Excellent, masih di acara kita yang luar biasa, Excellent Book. Dan kali ini, kalau Anda baru bergabung, kita sedang membicarakan sebuah buku yang luar biasa. Judulnya adalah The 5 Star Employee. Jadi bukan 1 star, 2 star, 5 star, bintang 5. Nah, tadi kita sudah membahas soal latar belakang buku ini bersama dengan penulisnya langsung, yaitu Pak Timotius Oyong. Pak, lanjut Pak. Iya, silakan. So, Pak. how about the content? Isinya apa aja sih gitu? Kalau boleh diceritakan. Saya tahu Iya. ini bukunya banyak, kontennya luar biasa. Saya pikir ini ditulis dengan berapa lama nih untuk menulisnya, Pak? Ini sebetulnya merupakan kumpulan artikel gitu. yang saya tulis di majalah motivasi selama 30 bulan, 35 bulan dan dibukukan begitu, Pak. Oke ya. Iya. Jadi itulah perjalanannya gitu ya. Iya. Oke. Boleh Pak sharing mengenai apa isinya? Iya. Isi buku ini sebenarnya ada tentang seperangkat pola pikir. Oke. Buku ini menyediakan alternatif pola pikir Iya. untuk para karyawan. Karena pola pikir mereka mungkin sebagian sudah benar, Iya. tapi mungkin sebagian perlu di-delete dan Iya. mereka perlu mendownload pola pikir yang baru begitu, Oke. Pak. Contoh yang pertama, pola pikir karyawan cenderung kalau saya digaji 5 juta, Iya. saya akan memberikan kualitas pekerjaan 5 juta. 5 juta. Kalau saya digaji 10 juta, maka saya akan memberikan kualitas pekerjaan 10 juta. Ya, iya dong, gitu ya. Iya, Kebanyakan gitu seperti kan. pas bandrol namanya. Iya, pas bandrol. Iya. Jadi kebanyakan mayoritas karyawan seperti itu. Padahal kalau konsep ini dibalik, itu berbahaya sekali ya. Kalau dikasih 10 juta, kualitas 10 juta. Kasih 5 juta, kualitas 5 juta. Kalau ternyata perusahaannya pengusaha pisang, kemudian dikasih pisang lah, terus dia jadi apa begitu kan? Jadi wing gitu ya. Jadi kumpulan Begitu, monyet Pak. gitu ya. Iya. Oke. Itu contoh yang pertama. Ya. Contoh yang kedua, kebanyakan karyawan mereka mengharapkan atasan yang baik, Ya. atasan yang sempurna, atasan yang peduli dengan suasana hati mereka, dan atasan yang care atau peduli terhadap karir mereka. Tetapi apakah itu mungkin di dalam dunia nyata? Ya. Sementara mereka mengharapkan perusahaan care, tetapi mereka sendiri tidak care terhadap perkembangan diri mereka. Ya, Oke. contoh nyatanya Pak, sekarang kalau karyawan menerima bonus 5 juta, Ya. mereka dengan senang hati membeli iPad, membeli handphone Samsung dan sebagainya. Ya. Tapi kalau ada program training, pelatihan untuk Ya. mengembangkan diri, Ya. nilainya 1 juta, Ya. waduh mereka langsung berpikir begitu mahal ya. Iya, betul. Ya, Merasa memperkaya pihak lain, mereka dengan happy, Ya. memperkaya kualitas diri, Diri sendiri, yang ya. memperbesar kapasitas untuk menghasilkan uang sehingga bisa membeli smartphone setiap bulan, Ya. mereka tidak berani. Ya, karena orang seringkali mungkin berpikir kalau yang smartphone itu kan kelihatan langsung gitu. Kalau Iya. kalau untuk memperpintar diri itu kan, iya kalau pintar, kalau tambah pintar, kalau enggak gitu. Padahal itu investasi yang pasti kembali. Yang kadang-kadang mesti itu ya, mesti Pasti disadari kembali. gitu ya. Iya. Nah, apalagi Pak yang merupakan hal yang kemudian Bapak tulis dalam buku ini yang kemudian berusaha untuk menggugat para karyawan supaya ayo dong, mari kita berpikir dan berperilaku sebagai karyawan yang berbintang 5 gitu. Iya, sesungguhnya ketika kita sedang membatasi diri dengan kualitas diri kita dengan gaji yang kita diterima dari perusahaan, maka kita sedang membonsai diri sendiri. Di dalam alam pikiran itu seperti kita mengikat sebuah kawat baja kepada tangan kita, kepada kaki kita, sehingga kita tidak bisa berkembang. Sebenarnya semua keterampilan yang kita kembangkan di perusahaan sekarang kita bekerja akan membawa kita merupakan anak tangga bagi karir kita selanjutnya dan bagi keuangan kita. Jadi jangan dibatas-batasi gitu ya. Iya, jadi intinya jangan ya. dibatasi. Supaya kita jangan menjadi bonsai juga di tempat kerja Iya, gitu betul. ya. Oke. Nah, mungkin Pak Oyong ada contoh kasus yang di dalam buku ini kan sebenarnya ada banyak sekali Iya. kisah-kisah yang kemudian ada diceritakan di sini yang mungkin bisa di-sharekan juga kepada audiensnya kita, pada para sahabat Excellent gitu mengenai kasus kenapa penting sih yang namanya berpikir ala karyawan bintang 5 itu. Oh iya, di sini banyak sekali contoh ya. Betul. Salah satu ciri karyawan bintang 5 adalah mereka mau menginvestasikan uangnya, waktunya untuk mengembangkan diri. Dan saya tulis di sini bahwa itu adalah bentuk investasi yang pasti kembali. Contohnya seseorang yang mau menginvestasikan uangnya untuk perkembangan dirinya melalui pelatihan, melalui buku, sesungguhnya mereka sedang
menata masa depannya. Ya. Jadi masa depan itu bukan diciptakan oleh perusahaan, Oleh tapi bos gitu ya. tetapi oleh dirinya sendiri. Ya. Gitu. Itu sangat penting. Ya. Dan buku ini juga mengajarkan bahwa banyak orang yang hebat-hebat, Ya. tetapi jatuh terpeleset karena hal-hal kecil. Ya. Contohnya Pak, Ya. mereka karyawan yang hebat, tetapi ketika istirahat siang mereka bermain game di kantor. Ya. Nah tiba-tiba bosnya lewat, Ya. atau atasan yang lain lewat, Ya. maka Ya, persepsi ya yang muncul persepsi gitu. yang muncul adalah Ya. orang ini suka main game. Iya, betul. Malas gitu. Iya, ada lagi yang menulis di status PP, Iya. di media sosial, di Betul. Facebook mereka menulis ya. Iya. Perusahaan sudah kerja capek-capek, tapi hasilnya begini. Mau dibawa kemana perusahaan ini? Betul. Wih, seperti itu Pak komentarnya. Betul. Iya. Jadi hal-hal seperti ini yang kadang-kadang kemudian jadi tanpa sadar ini juga memberikan bumerang buruk buat dirinya ya. Karena Iya, persepsi betul. dari para pimpinan, dari atasan yang kemudian lah Iya. udah dikasih makan, taunya malah seperti itu. Iya, betul. Yes. Nah, saya jadi ingat dengan satu pepatah bahasa Inggris yang bagus, katanya don't bite the hand that feed you, Pak ya. Iya. Jangan menggigit tangan yang memberi makan, Iya. katanya ya. Iya. Nah, buku ini apalagi Pak? Mungkin boleh cerita Nah, lagi. terkait dengan itu Ya. juga, Pak. Saya juga melihat Konsep-konsepnya. karyawan hebat. Ya. Itu tiba-tiba dia mengundurkan diri dari satu perusahaan. Ya. Saya mengatakan, kita sebagai karyawan bisa saja suatu saat harus mengundurkan diri. Ya. Tapi saya memberikan 3 tips di situ. Apa itu? Kalau Anda mengundurkan diri, Ya. pastikan yang pertama, jangan pindah ke kompetitor. Yes. Ya. Ya. Yang kedua, jangan mengambil karyawan perusahaan lama Anda. Ikut-ikutan biasanya Ya. gitu ya. Yang Betul. ketiga, jangan berkhianat kepada pemilik Perusahaan gitu. perusahaan. Kenapa Pak? Anda menekankan pada bagian itu Pak? Karena begini, kalau seseorang itu memang mampu mengembangkan dirinya sendiri, Ya. dia harus mampu karena begini, karena kita sudah mendapatkan rezeki melalui perusahaan itu, melalui bos itu. Ya. Kenapa kita harus menyakitin dia? Begitu indahnya kalau kita sudah resign dan tetap kita Menjaga- bisa jaga makan malam silaturahmi bersama, gitu, ya ya. kan? Karena suatu saat kita akan bekerja sama kembali. Gitu ya. Saya pikir wow, ini konsep yang paling menarik. Ya. Nah, intinya adalah kalau saya jadi teringat dengan apa yang dikatakan Pak Oyong itu, saya teringat dengan prinsip katanya don't burn your bridge. Ya, jangan pernah membakar Iya. jembatan yang pernah membantumu melewati sebuah jenjang tertentu, begitu kurang lebih Iya. Pak ya. Nah, konten yang sangat menarik sekali lagi sahabat excellence ada di buku The 5-Star Employee ini, buku yang sekarang ini sudah ada di toko-toko buku, dan ini termasuk buku yang sangat kita sarankan karena buku ini termasuk kita review dan termasuk salah satu buku yang sangat menginspirasi, sangat bagus untuk dibaca. So, dapatkan juga buku ini toko buku, dan selanjutnya yuk kita kan belajar. Tadi sebenarnya sudah sedikit dikasih bocoran oleh Pak Oyong tips apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang karyawan. Nah, jangan kemana-mana. Setelah yang ini kita masih akan ngobrolin lebih banyak lagi tips-tips berikutnya. Jangan kemana-mana. Tips yang penting menurut saya pertama, kita harus mensyukuri rezeki yang kita terima. Hai sahabat excellent, masih bersama dengan kita di acara Excellent Book kita. Kali ini kita masih membahas sebuah buku yang luar biasa yang judulnya adalah The 5-Star Employee. Ya, jadi karyawan bintang 5.
Dan pada kesempatan tadi kita sudah sedikit ngobrol mengenai apa isinya. Ya. Dan ada beberapa di antaranya pasti cukup menyindir Anda, terutama yang karyawan-karyawan yang seringkali biasa berpikir, nanti kerja setengah mati, yang kaya cuma bos gue. Nanti kita kerja keras, paling juga nggak pernah di-appreciate. So jangan seperti itu. Tadi Pak Oyong mengatakan jangan kita membonsaikan diri kita dan berusaha untuk terus-menerus mengembangkan diri kita. Nah, di bagian ini secara khusus kita akan ngobrol-ngobrol Sahabat Excellence soal bagaimana caranya kita bisa mendapatkan tips-tips yang luar biasa. Nah, pada kesempatan ini di tangan saya juga ini kayak seperti sisipan, ya. Namanya adalah career tips. Nah, saya tertarik sebenarnya di bagian buku ini. Saya ingin tertarik ini kesempatan berharga untuk berbicara sama Oyong sebenarnya soal 3 karyawan itu, Pak. Itu kan menyindir sekali gitu. Ada karyawan caci maki lah dan sebagainya. Nah, tolong dijelaskan, Pak, Iya. soal 3 karyawan itu, Pak. Jadi begini Pak Martin, ketika saya menjadi senior VP HRD di sebuah perusahaan Yes. dengan 7.000 atau hampir 8.000 karyawan, Wow, oke. saya mengamati bahwa di dalam komunitas begitu banyak karyawan, Ya. ini ada kelompok-kelompok karyawan yang mencaci maki tanah rezekinya sendiri. Oke. Padahal setiap bulan Ya. mereka menadahkan tangannya Ya. untuk pada tanggal 25 atau Yes. tanggal 1 menerima rezeki. Betul. Ya. Ya. Jadi ada pertama ada kelompok karyawan yang mencaci maki tanah rezekinya sendiri. Kita bisa bayangkan, seandainya kita menanam benih di tanah kita, Ya. kemudian ketika kita menanam, kita mencaci maki tanah kita, Ya. apa jadinya? Betul. Tumbuhan yang akan tumbuh dari tanah Betul. itu. Apa kata dunia katanya? Iya, Ya. begitu. Betul. Kemudian saya mengamati kelompok karyawan yang kedua adalah adalah karyawan yang ketika menghadapi masalah, dia langsung diam, Yes. berdoa dan mengundurkan diri. Oke. Nah, Tapi nggak kalau- ngomong-ngomong gitu ya? Nggak mau ngomong, Ya tiba-tiba kenapa mengundurkan diri? Ya. Ditanya di SMS nggak jawab-jawab nggak gitu ya? jawab-jawab. Padahal karena bosnya lupa menepati janji. Oke. Tapi ya. dia tidak melatih keterampilan berkomunikasi dengan Ya. bosnya. Jadi langsung luka batin langsung kabur aja gitu Ya, dia Oke. kecewa, kemudian Yes. dia berdiam, berdoa, dan mengundurkan diri. Ya. Nah, yang Oke. model kedua ini lebih baik daripada yang pertama. Ya, paling nggak ada kata-kata negatif yang keluar gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah orang yang kelompok diam, berdoa dan mencari solusi. Dan akhirnya mereka tidak mudah patah semangat. Iya. Mereka bukan punya mental pecundang Iya. dan mereka bisa sukses. Akhirnya saya melihat bahwa orang-orang yang seperti ini Iya. menjadi direktur di perusahaan tersebut. Jadi akhirnya dari perjalanan dari bawah akhirnya bisa sampai pada level yang paling atas gitu. Iya. Karena tadi perilakunya ya, jadi Iya, bukan cuma betul. sekedar ketika ada masalah, cuma sekedar mencaci maki, tapi Iya, kemudian betul. diam, tapi kemudian mencari solusi gitu. Iya. Ya. Nah, apalagi yang kira-kira Pak Oyong merasakan sebagai sesuatu yang tips yang penting untuk dipahami oleh para karyawan ini? Tips yang penting menurut saya pertama, kita harus mensyukuri rezeki yang kita terima. Oke. Karena kalau kita komplain, Ya. mengeluh setiap hari tentang besaran gaji yang kita terima, Ya. sesungguhnya kita tidak sedang komplain kepada perusahaan, Ya. ya. Tetapi kita sedang komplain kepada Tuhan yang memberi rezeki. Gitu. Karena boleh diibaratkan melalui perusahaan sebenarnya Tuhan memberikan rezeki buat kita Iya, gitu ya. Tuhan logikanya ya. memelihara hidup kita melalui perusahaan itu. Yes. Iya. Oke. Iya. Tapi banyak yang tidak menyadari, banyak merasa itu kan ini perusahaan-perusahaan yang kemudian saya udah bekerja setengah mati, Iya, tapi tidak betul. appreciate. Iya. Tapi kan bukan berarti kita nggak boleh keluar dari perusahaan kalau memang perusahaan itu memang menyakitkan, tidak menjadi tempat yang bagus untuk kita berkembang. Boleh saja kan? Boleh. sebenarnya. Jadi saya sering di dalam seminar atau pelatihan karir ditanya, Pak, Yes. kapan saya harus mengundurkan diri, Pak Oyong? Kalau kamu punya masalah dengan perusahaan, Ya. minimal 3 kali kamu harus keluar menjadi pemenang atas masalah itu, Oke. baru boleh mengundurkan diri. Seandainya bos kamu menjanjikan kenaikan pangkat Ya. setelah kamu mencapai target Ya. atau mencapai prestasi, tetapi bos kamu tidak memberikan itu, Ya. jangan langsung mengundurkan diri. Ya.
pasti ada sesuatu yang Tuhan minta kamu belajar dari situ. Ya, Yaitu jadi masih belajar tetap harus berkomunikasi. survive dulu gitu ya. Ya, harus survive dulu di situ. Oke. Kemudian ada masalah kedua, survive lagi kedua, Iya. survive lagi ketiga. Iya. Ketika sudah ketiga kali, Iya. silakan berdoa dan minta Tuhan membukakan pintu yang lain. Gitu. Oke, arti enough is enough gitu. Iya, Udah 3 betul. kali soalnya ya. Iya, tapi Oke. kebanyakan baru Yes. satu masalah, Ya, resign. langsung keluar, betul. Langsung keluar. Atau bahkan masalahnya masih dalam bentuk persepsinya dia. Iya. Kayaknya seperti Iya. itu ya, sudah saya cabut saja. Iya, gitu. Banyak betul. kemudian seperti Iya. itu. It's not a good attitude, Pak ya. Iya. Oke. Apalagi yang kira-kira Nah, bisa juga tips menjadi yang tips berikutnya, penting, ya. saya melihat sekarang ini ada fenomena bahwa semua orang kepingin jadi pengusaha. Ya. Seolah-olah menjadi pengusaha itu adalah sesuatu yang begitu indah gitu ya, menjanjikan. Yes. Padahal menurut saya tidak semua orang perlu menjadi pengusaha. Jalannya udah beda-beda gitu Jalannya ya. beda-beda. Yes. Ya, kalau ada anjing, ada kucing, ada tumbuhan, ada pohon beringin, ada pohon kemboja, Ya. itu diciptakan untuk tujuannya masing-masing. Yes. Jadi kita tidak usah melihat ke orang lain, Ya. cari di dalam diri kita sendiri, kemudian kembangkan talenta yang kita miliki. Kita miliki. Oke. Iya, tidak perlu menjadi pengusaha. Iya. Ya. Tapi saya sendiri, saya masih ingat dari pembelajaran pengalaman saya, sampai saya belajar satu statement Pak Oyong, Iya. orang yang tidak pernah becus jadi karyawan, biasanya juga nggak becus ketika jadi pengusaha. Gitu. Betul sekali, Pak Martin. Ya, karena banyak orang berpikir, jadi karyawan, udah kerjanya biasa-biasa saja. Iya. Nanti tunggu saya jadi Iya. pengusaha, baru saya mau kerja keras. Iya. Bisa nggak terjadi Pak ya? Iya. Jadi ini merupakan tips yang keempat, Yes. Pak Martin. Iya. Jadi jangan bermimpi menjadi pengusaha. Iya. Kalau Anda belum menjadi karyawan bintang 5. Oke. Karena apa? Menjadi karyawan itu kita mensimplify kehidupan. Yes. Pasti setiap bulan kita menerima. Iya. Padahal kita menjadi pengusaha itu banyak sekali ketidakpastian. Pastinya banyak Pak. Menjadi Iya. karyawan itu seperti kita mengendarai Ferrari. Iya. Ya, di mana mobilnya, mekaniknya semuanya oke, jalannya mulus. Ya. Tetapi menjadi pengusaha menurut saya seperti kita mengendarai kendaraan jeep. Ya. Dan kita harus naik gunung, Ya. turun gunung, Ya. masuk ke sungai, masuk ke selokan, itu berbeda sama sekali. Ya, karena waktu ketika karyawan segala sesuatu dimudahkan dan disediakan oleh perusahaan buat kita. Pak, Iya, ya. betul. Gaji disediakan, fasilitas Iya, disediakan gitu ya. iya. Bahkan hati-hati kepada top eksekutif perusahaan besar, ketika dia menjadi pengusaha, hati-hati. Iya. Karena ketika dia bekerja di perusahaan besar, semuanya support dia. Iya. Dan ketika kita menjadi pengusaha sendiri, iya. belum tentu semua support itu tersedia. Iya. Sangat berbeda. Ya. Jadi menurut saya kalau di situ, kalau saya boleh simpulkan Pak Oyong, Ya. kerendah hatian juga sangat-sangat penting dibutuhkan ya. Betul, Pak. Sampai ketika kita sampai di posisi puncak atas, kemudian kita lupa gitu loh. Iya. Lupa diri gitu. Oke, wow, luar biasa. Tuh kan, Sahabat Excellence, banyak hal yang kita bisa timbah, yang bisa kita peroleh dari obrolan sejenak ini. Tentunya saya pikir akan lebih bagus kalau seandainya Anda punya waktu, dan kalau Anda masih seorang karyawan dan masih bekerja di perusahaan, saya pikir tidak ada salahnya seperti tadi dikatakan. Banyak orang berpikir bahwa uang itu dipakai untuk hal-hal yang konsumtif. Setelah dipakai selesai, tapi bagaimana seorang karyawan luar biasa dan berpikir ketika dia mengeluarkan duitnya, mengeluarkan uangnya, uang tersebut bisa menjadi sesuatu yang mengembangkan dirinya. Nah, salah satunya termasuk menambah pengetahuan Anda, dan buku ini termasuk yang kita sarankan. Buku ini sudah Anda bisa dapatkan di toko-toko buku, dan mari kita jadikan ini sebagai salah satu referensi yang berharga. Demikianlah Sahabat Excellent, sampai di sini obrolan kita seputar buku The 5-Star Employee ini. Kita akan terus membahas mengenai buku-buku yang menginspirasi Anda, dan semoga obrolan kita kali ini sungguh menginspirasi dan mencerahkan Anda. Baik, demikian dari saya, Anthony Dio Martin. Dan saya Timotius Oyong. Strive for excellence. Hi, I'm Dennis Wise, Sasikan, Kami, ETV Excellence.